Video kali ini membahas tentang soal P3K teknis sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024, materinya mencakup poin-poin pada tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, Anda bertanggung jawab atas layanan peminjaman kendaraan dinas. Beberapa pegawai sering mengajukan permohonan peminjaman untuk keperluan pribadi dengan alasan dinas. Bagaimana Anda menangani hal ini? A. Menerapkan sistem peminjaman berbasis verifikasi kebutuhan dan tujuan perjalanan. B. Membiarkan mereka menggunakan kendaraan selama tidak ada keluhan dari atasan. C. Menolak semua permohonan peminjaman kendaraan untuk menghindari penyalahgunaan. D. Memberikan prioritas peminjaman hanya kepada pegawai senior. E. Membiarkan pegawai bertanggung jawab sendiri atas kendaraan yang mereka gunakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menerapkan sistem peminjaman berbasis verifikasi kebutuhan dan tujuan perjalanan. Jawaban A. Karena verifikasi ketat diperlukan untuk memastikan kendaraan digunakan sesuai kebutuhan dinas. Soal nomor 2, dalam proses pengadaan sarana kantor, Anda mendapati bahwa vendor yang biasanya bekerja sama dengan instansi Anda menawarkan harga yang lebih tinggi dibanding vendor lain yang baru. Namun, vendor lama memiliki rekam jejak yang baik dalam hal kualitas dan ketepatan waktu. Apa keputusan terbaik? A. Memilih vendor baru karena harganya lebih murah. B. Melakukan perbandingan menyeluruh dan memilih vendor yang memberikan keseimbangan terbaik antara harga dan kualitas. C. Tetap menggunakan vendor lama karena sudah terbukti andal. D. Menghindari perubahan vendor untuk menghindari konflik. E. Menghentikan semua proses pengadaan hingga ada keputusan dari pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melakukan perbandingan menyeluruh dan memilih vendor yang memberikan keseimbangan terbaik antara harga dan kualitas. Jawaban B. Karena pemilihan vendor harus mempertimbangkan berbagai faktor, bukan hanya harga. Soal nomor 3. Anda menerima keluhan dari pegawai bahwa AC di beberapa ruangan kantor mati, tetapi permintaan perbaikan tidak segera ditindaklanjuti karena antrean perbaikan panjang. Apa solusi terbaik? A. Menunggu hingga semua perbaikan selesai tanpa intervensi. B. Menginstruksikan pegawai untuk membawa kipas angin sendiri. C. Mempercepat perbaikan hanya untuk ruangan pimpinan. D. Menyusun skala prioritas perbaikan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kinerja pegawai. E. Mengabaikan keluhan karena keterbatasan teknisi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menyusun skala prioritas perbaikan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kinerja pegawai. Jawaban D. Karena skala prioritas memastikan perbaikan dilakukan sesuai dengan tingkat urgensi. Soal nomor 4. Anda bertanggung jawab atas pengelolaan arsip di kantor pemerintahan. Pegawai sering kesulitan menemukan dokumen penting karena sistem penyimpanan yang kurang tertata. Apa langkah terbaik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip? A. Menerapkan sistem arsip digital dan memberikan pelatihan kepada pegawai. B. Meminta pegawai menyimpan dokumen sendiri tanpa sistem pusat. C. Menghapus dokumen lama untuk mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan. D. Menyediakan lebih banyak ruang arsip tanpa mengubah sistem pencatatan. E. Membiarkan kondisi ini karena pegawai sudah terbiasa. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menerapkan sistem arsip digital dan memberikan pelatihan kepada pegawai. Jawaban A. Karena sistem arsip digital meningkatkan efisiensi pencarian dokumen dan memudahkan akses bagi pegawai. Soal nomor 5. Anda bertanggung jawab atas perawatan gedung kantor pemerintahan. Saat hujan deras, Anda menemukan beberapa titik bocor di atap ruangan arsip yang menyimpan dokumen penting. Anggaran perbaikan terbatas, dan perbaikan atap belum masuk dalam rencana tahunan. Apa langkah terbaik yang harus diambil? A. Menunggu hingga anggaran tahunan berikutnya untuk melakukan perbaikan atap. B. Memindahkan dokumen ke tempat yang lebih aman tanpa memperbaiki atap. C. Mengusulkan anggaran darurat untuk perbaikan segera dan mencari solusi jangka panjang. D. Meminta pegawai menutupi bocoran dengan plastik atau terpal sebagai solusi sementara. E. Mengabaikan masalah ini karena belum menimbulkan kerusakan yang signifikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya
adalah C. Mengusulkan anggaran darurat untuk perbaikan segera dan mencari solusi jangka panjang. Jawaban C. Karena dokumen arsip penting harus dilindungi, dan perbaikan atap harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Soal nomor 6, di kantor pemerintahan tempat Anda bekerja, beberapa ruangan memiliki pencahayaan yang kurang memadai karena sistem pencahayaan yang sudah usang. Pegawai sering mengeluhkan hal ini karena memengaruhi produktivitas mereka. Namun, penggantian seluruh sistem pencahayaan memerlukan biaya besar. Apa keputusan terbaik? A. Mengganti pencahayaan secara bertahap dimulai dari ruangan dengan tingkat urgensi tertinggi. B. Mengabaikan keluhan karena pencahayaan masih bisa digunakan. C. Menginstruksikan pegawai untuk membawa lampu meja sendiri. D. Membatasi penggunaan ruangan yang pencahayaannya kurang baik. E. Mengajukan anggaran besar untuk mengganti seluruh pencahayaan tanpa kajian lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengganti pencahayaan secara bertahap dimulai dari ruangan dengan tingkat urgensi tertinggi. Jawaban A. Karena perbaikan bertahap memungkinkan solusi yang efisien sesuai keterbatasan anggaran. Soal nomor 7. Saat melakukan audit fasilitas kantor, Anda menemukan bahwa banyak kursi kerja yang sudah tidak ergonomis dan menyebabkan keluhan dari pegawai. Namun, pihak atasan lebih memprioritaskan anggaran untuk pembelian perangkat IT. Apa strategi terbaik yang bisa Anda lakukan? A. Mengabaikan keluhan pegawai karena bukan prioritas utama. B. Meminta pegawai menggunakan kursi seadanya tanpa mengajukan penggantian. C. Menekan atasan untuk memprioritaskan kursi dibandingkan perangkat IT. D. Menggunakan dana pribadi untuk membeli kursi baru agar masalah cepat terselesaikan. E. Mengusulkan solusi kombinasi, seperti perbaikan kursi yang masih bisa digunakan dan pembelian baru secara bertahap. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengusulkan solusi kombinasi, seperti perbaikan kursi yang masih bisa digunakan dan pembelian baru secara bertahap. Jawaban E. Karena solusi kombinasi mengakomodasi kebutuhan pegawai tanpa mengganggu prioritas anggaran utama. Soal nomor 8, dalam inspeksi berkala, Anda menemukan bahwa toilet di beberapa lantai kantor pemerintahan sering mengalami kebocoran dan genangan air, menyebabkan ketidaknyamanan bagi pegawai. Namun, kontrak pemeliharaan kebersihan belum bisa diperbarui dalam waktu dekat. Apa solusi terbaik? A. Mengalokasikan tenaga teknisi internal untuk melakukan perbaikan sementara. B. Membiarkan kondisi tersebut karena pemeliharaan belum masuk anggaran. C. Menutup toilet yang bermasalah hingga ada dana perbaikan. D. Memindahkan pegawai ke lantai lain untuk mengurangi penggunaan toilet rusak. E. Mengabaikan masalah karena bukan tanggung jawab langsung Anda. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengalokasikan tenaga teknisi internal untuk melakukan perbaikan sementara. Jawaban A. Karena perbaikan sementara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pegawai sebelum perbaikan permanen dilakukan. Soal nomor 9, Anda ditugaskan untuk mengevaluasi penggunaan ruang kantor pemerintahan. Setelah observasi, Anda menemukan bahwa beberapa ruangan sering tidak digunakan, sementara unit lain kekurangan ruangan. Apa langkah terbaik? A. Menyewakan ruangan yang tidak terpakai untuk menambah pendapatan daerah. B. Membiarkan ruangan tetap kosong untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. C. Melakukan redistribusi ruang kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan unit secara adil. D. Meminta unit yang kekurangan ruang untuk bekerja dalam kondisi yang ada. E. Menyediakan cubikle tambahan tanpa mengubah distribusi ruangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melakukan redistribusi ruang kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan unit secara adil. Jawaban C. Karena redistribusi ruang memastikan pemanfaatan sarana secara efisien dan sesuai kebutuhan. Soal nomor 10, seiring meningkatnya jumlah pegawai, kebutuhan akan lahan parkir kantor menjadi semakin mendesak. Banyak pegawai yang terpaksa parkir di luar area kantor, menyebabkan keluhan dan potensi risiko keamanan. Namun, area parkir kantor sudah penuh, dan anggaran untuk perluasan belum tersedia. Apa solusi jangka pendek yang bisa diterapkan? A. Meminta pegawai mencari tempat parkir sendiri tanpa intervensi kantor. B. Mengubah beberapa area hijau menjadi lahan parkir tanpa izin. C. Mengabaikan keluhan pegawai karena keterbatasan anggaran. D. Memprioritaskan tempat parkir hanya untuk pejabat tinggi. E. Menerapkan sistem parkir bergilir atau berbasis izin prioritas.
Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menerapkan sistem parkir bergilir atau berbasis izin prioritas. Jawaban E. Karena sistem parkir bergilir memungkinkan penggunaan lahan yang lebih efisien tanpa menambah anggaran. Soal nomor 11. Saat melakukan pemeliharaan fasilitas kantor, Anda menemukan bahwa sistem kelistrikan di beberapa ruangan tidak memenuhi standar keamanan dan berisiko menyebabkan korsleting. Namun, pemadaman listrik untuk perbaikan bisa mengganggu layanan publik. Bagaimana Anda menangani hal ini? A. Menjadwalkan perbaikan di luar jam kerja agar tidak mengganggu operasional. B. Meminta pegawai tetap bekerja meski ada potensi bahaya. C. Mengabaikan masalah listrik karena belum terjadi insiden. D. Mematikan listrik kantor tanpa pemberitahuan sebelumnya. E. Menunda perbaikan hingga ada anggaran tambahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menjadwalkan perbaikan di luar jam kerja agar tidak mengganggu operasional. Jawaban A. Karena perbaikan di luar jam kerja adalah solusi terbaik untuk memastikan keamanan tanpa mengganggu pelayanan. Soal nomor 12. Sejumlah perangkat komputer di kantor sudah berusia lebih dari 7 tahun dan sering mengalami kendala teknis, menghambat kinerja pegawai. Namun, anggaran pengadaan perangkat baru masih dalam proses persetujuan yang belum jelas waktunya. Apa solusi terbaik? A. Menunggu anggaran disetujui tanpa melakukan tindakan apapun. B. Meminta pegawai membawa laptop pribadi untuk bekerja. C. Menghentikan penggunaan komputer lama dan bekerja secara manual. D. Melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan perangkat yang masih bisa digunakan. E. Mengabaikan masalah ini karena belum ada arahan dari pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan perangkat yang masih bisa digunakan. Jawaban D. Pemeliharaan rutin memastikan perangkat tetap berfungsi sampai ada penggantian baru. Soal nomor 13. Anda bertanggung jawab atas layanan peminjaman alat di instansi pemerintahan. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak alat yang dipinjam tidak dikembalikan tepat waktu, menyebabkan unit lain kesulitan dalam mengakses alat yang dibutuhkan. Bagaimana cara mengatasi hal ini? A. Menerapkan sistem sanksi atau denda bagi peminjam yang terlambat mengembalikan alat. B. Membiarkan pegawai bertanggung jawab sendiri atas alat yang mereka pinjam. C. Menyediakan lebih banyak alat tanpa melakukan analisis kebutuhan. D. Menghentikan layanan peminjaman agar alat tidak hilang. E. Menghapus aturan peminjaman dan membiarkan alat digunakan bebas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menerapkan sistem sanksi atau denda bagi peminjam yang terlambat mengembalikan alat. Jawaban A. Karena sistem sanksi atau denda mendorong kedisiplinan dalam peminjaman alat. Soal nomor 14. Saat hujan deras, Anda menemukan beberapa titik bocor di atap ruang arsip yang menyimpan dokumen penting. Namun, anggaran perbaikan atap belum tersedia dalam waktu dekat. Apa langkah terbaik yang harus Anda lakukan? A. Mengusulkan anggaran darurat untuk perbaikan segera dan mencari solusi jangka panjang. B. Mengabaikan masalah ini karena belum menimbulkan kerusakan yang signifikan. C. Memindahkan dokumen ke tempat yang lebih aman tanpa memperbaiki atap. D. Menutup bocoran dengan plastik atau terpal sebagai solusi sementara. E. Menunggu hingga anggaran tahunan berikutnya untuk melakukan perbaikan atap. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengusulkan anggaran darurat untuk perbaikan segera dan mencari solusi jangka panjang. Jawaban A. Karena dokumen arsip penting harus dilindungi, dan perbaikan harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Soal nomor 15. Di kantor tempat Anda bekerja, pencahayaan di beberapa ruangan sangat kurang karena sistem pencahayaan sudah usang. Pegawai sering mengeluhkan hal ini karena mengganggu produktivitas kerja. Namun, anggaran penggantian sistem pencahayaan belum tersedia. Apa langkah yang paling tepat? A. Mengajukan anggaran besar untuk mengganti seluruh pencahayaan tanpa kajian lebih lanjut. B. Membatasi penggunaan ruangan yang pencahayaannya kurang baik. C. Mengganti pencahayaan secara bertahap dimulai dari ruangan dengan tingkat urgensi tertinggi. D. Menginstruksikan pegawai untuk membawa lampu meja sendiri. E. Mengabaikan keluhan karena pencahayaan masih bisa digunakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah C. Mengganti pencahayaan secara bertahap dimulai dari ruangan dengan tingkat urgensi tertinggi. Jawaban C. Karena perbaikan bertahap memungkinkan solusi efisien sesuai keterbatasan anggaran. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.